Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lulusan Ramadan adalah mereka yang menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan menjadikan Ramadan sebagai bulan training yang akan menjadi bekal bulan-bulan berikutnya. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan membaca Al-Quran, dengan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan Al-Quran, mengajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita baca bersama surat Yusuf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa al-bashiru alqaha ala wajhihi fartadda ala wajhihi falamma jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda bashira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Qala sawfa astaghfirukum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala udkhulul misra insya'allahu aminin. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan wa qad ahsana bi idza akhrajani minas sijni wa ja'akum minal badwi min ba'di an naza'a asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yusuf ini terdapat kisah yang kalau kita dengar sungguh mengharukan, yaitu bagaimana kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur lalu diambil oleh pedagang dan dijual ke raja, dan Nabi Yusuf dipelihara oleh raja, jadikan anak angkat oleh raja, sampai akhirnya Nabi Yusuf dewasa, besar, dan terjadi masalah di mana Nabi Yusuf digoda oleh Siti Julaiha. Dan akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Setelah dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan pelayannya, dua orang yang bermimpi, dan dia bercerita tentang mimpinya tersebut. Subhanallah, mereka meminta kepada agar Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya tadi. Dan betul-betul tafsir mimpinya itu menjadi kenyataan. Itulah wahyu Allah ya. Sehingga Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi itu memang karena wahyu Allah, salah satu mujizatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya terbebas dari penjara karena beliau telah mampu menafsirkan, menjelaskan impian raja tentang kejadian bahwa ada 7 sapi yang memakan rumput atau apa ya, saya agak lupa di situ juga. Nah, di sana Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi dengan tepat, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara di kerajaan Mesir waktu itu. Sungguh kalau kita membaca dan mendengarkan ayat ini, ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Yusuf, kita akan merasakan haru dan sedih. Bahkan mungkin bagi yang memiliki hati yang lembut akan meneteskan air mata. Nah, oleh karena itu, mari kita ngaji terus. Ngaji itu apa sih? Ngatur jidat diisiku ilmu, ngatur jiwa diisiku iman, ngatur jasmani diisiku perjuangan. Ngaji namanya. Jangan sampai kita membuang waktunya tidak sama sekali untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji diri, dan mengkaji lingkungan. Ayo teruslah kita semangat dalam menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma wa huwa fi sabilillah
hatta yarji'a. Siapa yang menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga orang itu pulang ke rumahnya. Misalnya kita berangkat nih dari rumah ke majelis taklim, perjalanan itulah kita berada di jalan fisabilillah. Sehingga dari majelis taklim kita pulang lagi ke rumah, itu tetap di jalan fisabilillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam Al-Qur'an itu terdapat kisah atau cerita? Salah satu maksud dari Allah menurunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah untuk bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya yang luar biasa dari kisah tersebut. Sama Al-Quran yang diturunkan untuk bisa diambil pelajaran, mau'idhahnya dari Al-Quran. Terus kita gali terus dan kita menjadi orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga para pemirsa, para pendengar, para penonton diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit dan dijadikan orang yang beriman serta bertakwa, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Itu juga berkomunikasi dengan Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah, yaitu dengan membaca sholawat Nabi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat alam di sekitar kita masih gelap, padahal waktu sudah melewati fajar subuh, dan orang-orang masih juga banyak yang tidur belum melaksanakan ibadah salat subuh. Alangkah ruginya jika kita menjadi orang-orang yang lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang soleh, dengan amalan-amalan yang baik, seperti sholat, seperti puasa, seperti zikir. Lakukan terus dalam kehidupan kita. Di sekeliling saya terdengar sayup-sayup suara kodok yang sedang bertasbih, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka senantiasa memberikan pelajaran yang tersirat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan terang dan menciptakan gelap sebagai bentuk pelajaran buat kita, bahwa yang terang itu akan membuat hati bersinar, atau yang gelap yang akan membuat hati bersinar. Keduanya merupakan makhluk Allah. Siang dan malam adalah makhluk Allah. Semua itu ciptaan Allah. Dan kita sebagai manusia tidaklah boleh mengeluh di waktu malam dan tidak boleh mengeluh di waktu siang. Semuanya harus kita syukuri. Rasa syukur itulah yang membentuk manusia menjadi manusia yang betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rasa syukur
kita akan merasakan kerugian besar dalam hidup ini. Karena sesungguhnya syukur kita kepada Allah merupakan penyeimbang antara kemurkaan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian bersyukur, maka nikmatku akan tambah. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi antara nikmat dengan siksa itu hanya dibatasi oleh kata syukur. Nah, jika syukur itu ada, maka siksa tidak ada. Jika kufur ada, maka nikmat tidak ada. Begitulah dalam kehidupan kita. Syukur, 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 syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian yang perlu kita syukuri. Nah, kalau kita bisa bersyukur, harus kita syukuri. Kalau kita kufur, harus kita istighfar agar kita bisa bersyukur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga menjadi bekal kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Mari kita tutup dengan baca doa. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'aini saghira wa fi 'ayunin nasi kabira walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idza man inna lamab'usun